Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, ma ba'd. Subahul khair, ya talaba wa talibat, selamat pagi semuanya anak-anak. Baik, kaifa halukum hadzal yaum? Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Baik. Taba'an arju minkum wa iyalakum fi sihah wa afiyah wa fi hifdzillah. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam penjagaan Allah. Allah masih melindungi kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita semangat ya dalam beraktivitas, ya di antaranya ahadun minha atau minha yakni thalabul ilm, ya di antaranya belajar atau mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kita semangat ya dalam kondisi bagaimanapun. Taib at-talaba wa talibat ala azza, darsul yawm yakni at-tarbiyah al-islamiyah. Ya, pelajaran kita hari ini yakni pendidikan agama Islam, dan insya Allah kita akan lanjutkan materi kita masih berkaitan dengan sholat ya. Tapi sebelumnya anak-anak, hayya nabda dirasatan hadzal yawm bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Qabla an nastamir, ya sebelum Ustadz melanjutkan, sya'ashrah lakum, saya sampaikan anna fi usbu'il madi, pada pertemuan yang lalu ta'allamna an ma'ani al-qira'at wal harakat indas shalah. Ya, pada minggu yang lalu anak-anak atau pelajaran yang lalu Ustaz sudah menjelaskan tentang makna atau arti dari bacaan dalam sholat ya, yang diawali dengan takbiratul ihram sampai salam ya. Mudah-mudahan anak-anak sudah kembali mempelajari materi itu ya, sehingga ada perbaikan dalam kita melaksanakan sholat. Jadi apa yang kita baca itu paling tidak kita faham ya. Kita membaca Allahu Akbar, kita membaca Al-Fatihah, doa iftitah, rukuk, sujud, i'tidal, duduk di antara dua sujud, tahiyat sampai salam. Nah, mudah-mudahan anak-anak sudah faham artinya ya. Karena itu akan menolong kita dalam menggapai kekhusyuan atau ketenangan. Baik, anak-anak al-ahibba, anak-anak yang Ustaz cintai, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan suatu amalan atau perbuatan, pasti terkandung manfaat ya atau fadilah. Banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Ya, begitupun ketika Allah melarang sesuatu, pasti ada bahayanya ya, ada mudaratnya. Ya, begitu juga pelaksanaan ibadah sholat yang kita lakukan. Ya, setiap hari wajibnya 5 kali atau 17 rakaat. Itu tentu ada maksud yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah sholat. Ya, jangan sampai sholat yang kita lakukan tidak ada manfaatnya. Ya, tentunya pahala ya, tapi ada hikmah di balik ibadah sholat ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah sudah menjelaskan aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan salat ya, aqimis shalah. Kenapa? Innas salata, sesungguhnya salat itu tanha 'anil fahsya wal munkar. Ya, jadi mampu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi ini yang diinginkan oleh Allah. Orang-orang yang melaksanakan sholat itu setelah melaksanakan sholat, jadi menjadi manusia yang baik ya, manusia yang bertakwa, ya mampu mencegah perbuatan keji, ya perbuatan yang tidak baik, wal fahsya wal mungkar, dan perbuatan yang mungkar.
Ya, tapi kalau ada orang yang rajin sholat kok tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, berarti sholatnya masih belum benar. Baik, anak-anak, insya Allah berkaitan dengan perilaku yang mencerminkan ibadah sholat ini, kita akan ada 2 pertemuan ya, mungkin nggak selesai hari ini. Ya, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, yang pertama anak-anak, perilaku yang mencerminkan dari ibadah sholat itu kebajikan terhadap sesama. Ya, kebajikan itu sama dengan kebaikan ya, kebaikan terhadap sesama. Jadi orang yang melaksanakan ibadah sholat itu juga harus memiliki perilaku yang baik ya terhadap sesama, terhadap teman-teman kita, saudara kita dan yang lain. Nanti akan tergambar dari pelaksanaan sholat itu. Ya, mungkin dalam gerakannya, mungkin dalam bacaannya. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua nanti anak-anak berkaitan dengan perbuatan tercela. Ya, perbuatan tercela apa yang harus kita hindari ya bagi kita yang melaksanakan sholat. Nah, berkaitan dengan ini juga anak-anak, kebajikan terhadap sesama ini ada beberapa hal ya. Nanti Ustaz akan contohkan. Ini yang pertama, melatih kekompakan. Ya, melatih kekompakan. Buktinya mana bahwa sholat itu melatih pelakunya dalam kekompakan? Nah, ini bisa dilihat anak-anak. Ya, sholat fardu lebih baik dikerjakan secara berjamaah ya di masjid karena lebih utama dan pahalanya lebih banyak. Ini yang pertama anak-anak ya, melatih kekompakan dengan berjamaah. Kemudian sholat jamaah akan memperlihatkan kekompakan antara imam dan makmum. Ya, ketika imam takbir, makmum ikut takbir, ya ruku, makmum ikut ruku, sujud ikut sujud, imam salam, makmum pun salam. Itu gambaran dari sholat berjamaah. Ya, tidak boleh makmum mendahului gerakan imam. Ya, imam belum salam, makmumnya salam. Nggak boleh, itu nggak sah sholatnya ya. Kemudian kekompakan sholat dapat dijadikan teladan atau contoh kebersamaan. Itu tadi sudah digambarkan anak-anak ya. Jadi sholat berjamaah itu melatih kekompakan kita. Nah, contohnya, kalau kita sudah melaksanakan sholat, maka diharapkan di luar sholat pun kita tetap kompak. Ya, yakni kebersamaan dalam kerja bakti misalkan ya. Kalau di rumah ya mungkin untuk membersihkan lingkungan rumah. Kalau di sekolah ada kekompakan, kebersamaan dalam kerja bakti, membersihkan kelas, sekolah dan sebagainya ya. Kemudian kekompakan atau kebersamaan dalam menjaga kebersihan lingkungan rumah dan kebersamaan yang lain ya, tentunya dalam hal yang positif. Kemudian yang B anak-anak tadi melatih kekompakan ya. Gambarnya tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, orang yang sholat mematuhi perintah ketua kelompok. Ya, kita hidup di masyarakat ya, baik di kelas maupun di luar kelas, di tetangga kita dan sebagainya. Itu ada organisasi kecil ya. Kalau di rumah berarti ada ayah, ada ibu. Nah, maka ayah ibu itu bisa dianggap sebagai pemimpin. Nah, orang yang sholat itu harusnya mampu untuk mematuhi perintah ketua kelompok. Gambarannya seperti apa anak-anak? Coba dilihat nih gambarannya. Ya, dalam sholat berjamaah, imam selalu diikuti oleh makmumnya. Ini gambaran bahwa makmum itu harus mengikuti perintah atau gerakan imam. Imam itu dianggap sebagai pimpinannya. Ya, selama tidak menyalahi gerakan sholat. Ya, selama sholat itu benar, gerakannya benar, maka makmum harus mengikuti perintah imamnya atau pemimpinnya. Kemudian gambaran berikutnya, ya sebagai seorang pemimpin atau ketua kelas atau ketua kelompok, perilakunya ini dalam kurung selama baik dan benar harus diikuti oleh kelompoknya. Ya, ini dalam berorganisasi ya, kita dalam hidup
berkelompok atau bersosial. Kemudian anak-anak yang berikutnya, orang yang sholat itu perilakunya tidak marah ya bila dinasihati. Ya, tidak marah bila dinasihati. Gambarannya mana? Ini gambarannya anak-anak. Jadi imam sholat harus mau diberitahu kesalahannya. Nah, jadi sering sekali anak-anak mungkin dalam sholat berjamaah imam melakukan kesalahan. Ya, ketika imam melakukan kesalahan, entah bacaan, entah gerakan, maka makmum wajib untuk mengingatkan ya atau membetulkan. Nah, di saat makmum membetulkan itu, maka imam itu harus mengikuti. Nah, ini gambaran bahwa dalam kehidupan di luar sholat, ketika kita melakukan kesalahan pun kita harus menerima bila dinasehati oleh orang lain. Kemudian makmum sholat harus berani ya, tadi saya sampaikan harus berani dan mau memberitahu kesalahan imamnya. Caranya bagaimana? Ya tentunya ada caranya ya anak-anak. Jadi kalau misalkan gerakannya salah, maka cukup mengucap subhanallah. Nah ini imam pun harus tahu ilmunya ya. Jadi imam itu harus tahu ilmunya sholat. Jadi ketika makmum itu mengatakan subhanallah, berarti ada kesalahan yang dilakukan oleh imam ya. Mungkin ketika seharusnya dia tahiyat, kok dia berdiri ya, kemudian diingatkan oleh makmumnya subhanallah. Nah, kemudian mungkin kesalahan bisa dilakukan saat membaca surat. Ya, mungkin lupa atau mungkin salah, maka makmum itu wajib untuk membetulkan bacaan imam. Contoh misalkan ada ayat-ayat yang mungkin hampir sama dengan surat yang lain. Contoh misalkan di surat Al-Asr, ya, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu surat Al-Asr. Kemudian kok misalkan imam bacanya bukan itu, tapi membaca larinya ke surat yang lain, ke At-Tin misalkan. Ya illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun khairum mamnun. Itu kan salah. Nah, ini makmum harus bisa membetulkan. Makanya disarankan makmum yang persis di belakang imam itu adalah makmum yang pandai atau makmum yang pintar. Nah, begitu juga imam yang yang berdiri di depan, dia harus tahu ilmunya. Ya maaf ya, barangkali imam ketika sedang sholat tiba-tiba keluar angin ya, keluar angin, kentut gitu ya. Maka dia harus keluar dari imamnya, harus keluar dia. Maka yang paling belakang itu yang menggantikan posisi imam. Atau pernah terjadi anak-anak imam ya ketika sedang mengimami sholat, di tengah-tengah sholat Allah panggil ya, dicabut nyawanya, meninggal dunia. Nah ini makmum yang di belakang harus menggantikan dan meneruskan gerakannya ya, jangan kemudian ketika imam misalkan dicabut oleh Allah nyawanya, meninggal dunia, nah kemudian makmumnya bubar. Nah itu berarti nggak tahu ilmunya. Nah ini pelajaran yang berikutnya anak-anak. Jadi dalam kehidupan itu kita harus menerima ya, tidak boleh marah bila dinasihati kalau memang itu sebuah kesalahan. Ya tentunya anak-anak ketika kita mengingatkan berkaitan dengan tindakan imam dan makmum, ya tentunya hanya untuk kebenaran dan keikhlasan karena Allah semata ya, bukan karena ingin gagah-gagahan atau merasa paling benar, tidak ya, dalam rangka untuk mencari kebenaran. Kemudian berikutnya anak-anak, ini ya, suka mengirimkan salam dan mendoakan teman. Ya, gambarannya setiap sholat selalu diakhiri dengan ucapan salam ya, ke kanan dan ke kiri. Itu maksudnya kita sebagai orang yang mengucapkan salam dalam sholat, maka di luar sholat pun kita hendaknya yang pertama terbiasa untuk mengucapkan salam. Salam adalah ucapan untuk keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan bagi orang lain ya.
dalam sebuah hadis itu, jika bertemu dengan ila laqitahu fasallim alaih. Ya, kalau kamu bertemu dengan orang Islam yang lain saudaranya, fasallim alaih, maka ucapkan salam. Itu salam dalam ucapan. Nah, salam dalam gerakan ya tentunya kita harus keberadaan kita di tengah-tengah teman kita juga harus mampu untuk membuat orang lain selamat ya, membuat orang lain sejahtera, membuat orang lain berkah gitu ya. Kemudian dengan demikian anak-anak salat mengajarkan saling memberikan salam kepada sesama teman ya. Kalau ada orang yang memerlukan bantuan, maka keberadaan kita pun harus menjadi penyelamat ya bagi mereka yang mengalami penderitaan atau memerlukan pertolongan. Berikut anak-anak ya, salat itu mengajarkan seseorang menepati janji. Gambarannya mana? Nah, bisa dilihat di sini bahwa orang yang terbiasa sholat di awal waktu akan pandai mengatur waktu. Ya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwa sholat itu sudah ditentukan waktunya. Dan sholat yang terbaik adalah sholat di awal waktu. Wah, itu mengajarkan kepada kita agar tepat waktu. Ya, kalau janji jam sekian ya harus ditepati jam sekian, itu dan sebagainya. Kemudian ini anak-anak ya berkaitan dengan kebiasaan kita, kedisiplinan kita dalam sholat, maka orang yang mampu mengatur waktunya dia tidak akan menunda-nunda sholatnya. Ya, karena sholat itu sama halnya seperti ya sudah punya janji ya kepada Allah untuk menjumpainya pada awal waktu sholat. Kemudian ini orang yang terbiasa sholat tepat waktu akan selalu menepati janji-janjinya kepada sesamanya. Nah, jadi kalau ada di antara kita yang kemudian sering menyalahi janji, yang gampang sekali berjanji tapi ternyata tidak menepati janjinya, ini berarti sholatnya belum benar. Nah, kemudian berikutnya anak-anak memupuk rasa solidaritas. Ya, gambarannya di pelaksanaan sholat berjamaah tadi ya. Sholat diwajibkan bagi setiap muslim tanpa adanya perbedaan. Yang kaya, yang miskin, wajib sholat ya. Laki-laki, wanita, pejabat, rakyat, orang bodoh, orang pintar, orang yang mukim, safar, sedang perjalanan, sehat atau sakit sekalipun, dia wajib melaksanakan sholat ya, kecuali bagi perempuan yang sedang berhalangan ya, kebebasan untuk menempati shaf awal. Jadi siapapun berhak untuk menempati shaf awal ya, tidak pemimpin atau rakyat biasa ya, presiden atau siapapun berhak kalau datang duluan maka dia berhak untuk menempati shaf yang paling depan. Ini maksud dari memupuk rasa solidaritas. Nah, ini ya. Kemudian semua jamaah menyatu dalam perasaan atau hati dan pikiran yang sama. Ya, ketika sholat berjamaah itu memupuk kebersamaan atau perasaan atau pikiran yang sama, sehingga menimbulkan rasa solidaritas. Ya, tidak ada perbedaan ketika sholat. Ya, yang kaya, yang miskin, semuanya sama. Baik, mungkin untuk sementara itu dulu anak-anak pelajaran kita. Ya, insya Allah nanti kita akan lanjutkan perilaku yang lain berkaitan dengan perilaku kita, menghindari perilaku tercela. Baik, barangkali di antara anak-anak ada yang mau bertanya, silakan. Ya, kita bertanya pada diri sendiri nih ya. Bagaimana perilaku kita selama ini? Ya, apakah sudah mencerminkan